Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Halimah Syadiah. Waktunya kita nge-mall bareng Bu Hal. Oke, sebelum belajar jangan lupa kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari dapat terserap dengan maksimal. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai program linear. Ini masih bab yang sama, lanjutan dari sebelumnya. Ini adalah bagian ketiga. Nah, jangan lupa kalau yang belum nonton bagian 1 dan 2-nya, tonton dulu ya, biar kamu lebih memahami materi ini. Jadi, biar kamu nggak kesulitan untuk melanjutkan inti dari bab ini. Oke, bagian ketiga ini kita akan menentukan nilai optimum dalam daerah himpunan penyelesaian atau DHP. Nah, nilai optimum ini bisa nilai minimum, bisa juga nilai maksimum. Untuk menentukan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi tujuan atau fungsi objektif dalam DHP, cukup selidiki pada titik-titik yang berada di sudut-sudut DHP itu, ya, atau disebut sebagai titik pojok. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, gambar garisnya dulu. Kedua, tentukan DHP-nya. Yang ketiga, cari titik potongnya, ya, dengan cara yang kemarin, eliminasi substitusi. Lalu cari titik pojoknya. Kalau udah tahu DHP-nya, pasti kamu bisa menentukan titik pojoknya. Nah, titik pojok ini kamu substitusi ke fungsi tujuan atau si fungsi objektif yang tadi. Lalu hasil dari substitusi tinggal kamu lihat mana yang nilainya kecil, ya, atau minimumnya, mana nilai besar atau maksimumnya. Oke, kita ke contoh soal. Di sini ada 2 soal. Yang pertama, jika diketahui bahwa P sama dengan 2X tambah Y dan X, Y itu elemen bilangan cacah, maka cari nilai maksimum dari P. Oh, ternyata kita disuruh nyari nilai maksimum dari fungsi tujuan atau fungsi objektifnya adalah P sama dengan 2X tambah Y. Nah, pertidaksamaannya adalah X tambah Y kurang dari 4 dan X tambah 3Y kurang dari sama dengan 6. X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Untuk soal yang kedua, disuruh mencari nilai maksimum dari F X, Y sama dengan 4X tambah 5Y dari gambar. Nah, ini udah ada gambarnya nih. Nah, nilai maksimum fungsi tujuan atau fungsi objektifnya itu adalah ini. Yang dicari sama yaitu nilai maksimum. Oke, kita cari penyelesaian yang pertama. Tadi ada pertidaksamaan X tambah Y kurang dari sama dengan 4. Kita gambar dulu, caranya bikin tabel 3x3. X-nya 0, Y-nya 0. Ini selalu ditulis duluan. Kalau X-nya 0, berapa Y? X-nya 0. Oh, berarti Y-nya 4. Tulis, jadi 0,4. Sekarang kalau Y-nya 0, berarti Y-nya tutup, jadi X-nya adalah 4, jadi 4,0. Kita gambar, Y-nya 4, X-nya 4. Ya, Y-nya 4, X-nya 4, tarik garis. Nah, arsiran DHP didapat dari mana? Nah, kayak kemarin, ruas kiri ini kita anggap 0, karena si X, Y-nya itu adalah 0,0. Jadi kalau ini 0 kurang dari sama dengan 4. Bener nggak sih 0 itu kurang dari 4? Oh, benar. Kalau yang lebih dari 4 kan 5, 6 gitu kan. Karena dia benar, maka arsiran dari si garis itu mendekati ke 0. Jadi inilah DHP-nya. Nah, pertidaksamaan kedua juga sama caranya. Bikin tabel 3x3, X-nya 0. Kalau X 0, X-nya tutup. Nah, di sini E-nya ada angka kan? 3, berarti 6 dibagi 3 itu 2. Jadi 0,2. Y-nya 0, berarti X-nya adalah 6. Kita gambar. Y-nya 2, X-nya 6. Y2 X6 sama ruas kiri dijadiin 0, jadi 0 kurang dari 6 juga benar, DHP-nya berarti mendekati 0. Oke, lalu kita gabungin nih garis yang tadi. Tadi pasangannya ada 44 sama si 26. Arsirannya sama-sama mendekati 0. Kalau sama-sama mendekati 0, berarti yang menjadi DHP itu yang daerah sebelah sini. Karena dia mendapat arsiran dari si garis merah sama si garis putih. Kalau yang atas, kenapa tidak DHP? Karena dia hanya mendapat arsiran dari si putih. Nggak dilewatin kan sama arsiran merah ya. Sama yang di sini juga. Jadi ini adalah DHP-nya. Oke, kita cari dulu titik potongnya atau tipotnya. Tipot dari persamaan. Jadi yang tadi pertidaksamaannya kita ubah jadi persamaan. Ya, jadi pakai tanda sama dengan yang tadi X tambah Y sama dengan 4, X tambah 3Y sama dengan 6. Karena koefisien X-nya sudah sama, nah berarti kita tinggal kurangin aja.
Ini 1Y ya, kurang 3Y jadi min 2Y, 4 kurang 6 itu min 2, kita mau nyari nih biar Y-nya sendiri. Karena min 2 dikali Y, ini tuh min 2 kali Y. Kalau perkalian, ketika pindah dia dibagi. Jadi hasil Y-nya adalah maksudnya Y-nya adalah 1. Kemudian kita menggunakan cara substitusi. Pakai yang atas atau bawah terserah. Tapi saya gunakan yang atas. Oke. X tambah Y sama dengan 4. Nah, Y-nya kan udah dapet tuh 1, tinggal substitusi deh 1. Kita mau nyari biar X ini sendiri. Berarti plus 1 ini pindah jadi min 1, dapat X-nya 3. Jadi titik potong itu adanya di sini, pertemuan si garis merah sama garis putih. Ada di sini. Nih ya, ada di sini. Yaitu X, Y. Berarti X-nya 3, Y-nya 1, jadi 3,1. Nah, setelah nyari titik potong, cari titik pojoknya. Yang pojokan itu yang dibatasi oleh DHP. Nah, ini 1, saya anggap ini titik pertama, titik pojoknya. Ini tadi yang kedua, yang ketiga ada di sini. Nah, yang di 1 ini titik pojoknya itu adalah 0,2. Kan dia di garis. Ingatnya gini aja. Si titik pojok 1 ini ya nempelnya sama Y kan. Nah, berarti angkanya ini adanya di Y-nya. Jadi X-nya itu 0 gitu. Jadi 0,2. Nah, yang titik pojok ketiga ini angkanya di sumbu X kan 4. Nah, berarti 4,0. Oke, gitu. Oke, setelah dapat titik pojoknya, kita substitusi ke fungsi tujuan. Tadi fungsi tujuan atau objektifnya adalah ini. Titik pojoknya tadi, yang ketiganya ini kita tulis lagi di sini. Kita substitusi. X dan Y-nya kita ganti sesuai yang ada di sini. X-nya pertama diganti 0, jadi 2 dikali 0 tambah Y-nya 2. 2 itu dari sini ya. Oke, sama dengan 0 tambah 2 itu 2. 2 dikali X, berarti 2 dikali 3. Ditambah Y, Y-nya adalah 1. 2 kali 3 adalah 6, tambah 1 jadi 7. Nah, ini juga sama, 2 kali 4 tambah 0 sama dengan 8. Nah, dari hasil substitusi, ini nih hasil substitusi. Kamu tinggal lihat deh mana yang maksimum atau mana yang terbesar. Terbesar 8 kan? Ya udah, nilai maksimumnya berarti 8. Oke, penyelesaian untuk contoh yang kedua. Nah, ini tadi tersedia hanya gambarnya aja, belum ada persamaan atau pertidaksamaan dari si garisnya, maka kita cari dulu. Nah, saya anggap garis pertama adalah garis yang merah. Oke, ini garis yang merah, kita cari persamaannya. Saya menggunakan BX tambah AY sama dengan A kali B. Kalau kamu mau menggunakan yang rumus satu lagi, nggak apa-apa. Sepemahaman kamu aja yang mana, karena hasilnya nanti sama aja kok. Oke, B itu yang nempel sama Y, ya, A itu yang nempel sama X. Ya, berarti B-nya adalah 4, jadi 4X. Jadi kita tukar ya, ingat kayak kemarin kita tukar posisinya. AY berarti 2Y. Nah, terus 2 kali 4 atau 4 kali 2 itu 8. Nah, ini kan bisa disederhanain nih. Kita bagi 2, 4 bagi 2 jadi 2X, 2Y dibagi 2 jadi Y, 8 bagi 2 jadi 4. Lalu, garis yang putih atau garis yang kedua, jadi ini 2X, ini 3Y, intinya dibalik. Kan ini 2Y, nah kan tadi saya bilang dibalik, ya kan? Jadi 2X bukan 2Y, dan 3Y. Nah, 2 kali 3 itu 6. Nah, kalau udah tahu persamaan garisnya, kita cari titik potongnya, sama kayak tadi, eliminasi substitusi. Oke, eliminasi si 2X tambah Y sama dengan 4, dan si 2X tambah 3Y sama dengan 6. Koefisien X-nya sudah sama ya, sama kayak tadi caranya, dapatlah Y-nya 1, substitusi, yang atas saya pilih yang atas, kayak tadi, Y-nya 1 pindah ke kanan, jadi min 1, 4 kurang 1 kan 3. Nah, ini perkalian, kalau pindah berarti 2-nya dibagi. Nah, berarti titik potongnya, titik keduanya ini, ya, yang di keduanya ini, titik potongnya itu adalah X, Y, 3/2,1. Nah, oke. Kita cari titik pojoknya. Titik pojoknya berarti di sini 1, di sini 2, titik potong tadi, dan 3 di sini. Nah, titik pojok yang pertama itu adalah 0,2 ya. Ingat yang tadi saya bilang, angkanya ada di sumbu Y, berarti ada di bagian Y. Ini kan X, ini Y, berarti yang Y-nya itu 2. Terus ini yang tadi titik potongnya. Nah, di sini ya titik ketiganya, titik pojok ketiga, angkanya ada di sumbu X, berarti X-nya itu kita isi 2, Y-nya 0. Substitusi deh ke fungsi tujuan atau fungsi objektif. Di sini 4X tambah 5Y. X-nya diganti yang pertama 0, Y-nya diganti 2.
Jadi 4 kali 0 tambah 5 kali 2. Hasilnya adalah 10. Kemudian 4 dikali X, X-nya itu adalah 3/2. 4 bagi 2, itu kan 2. Dikali yang atasnya 3, jadi 6. 5 kali Y, berarti 5 kali 1 itu 5. 6 tambah 5, hasilnya 11. Yang terakhir, 4 kali 2 tambah 0 sama dengan 8. Nah, kita selidiki, ternyata di sini nilai maksimumnya adalah 11. Selesai. Oke, kayak gitu. Ya, itu adalah langkah-langkah buat nanti kalau kamu ketemu soal yang model matematika. Itu soalnya bentuknya soal cerita, nanti dibentuk kayak gini. Oke, sini ada latihan soalnya, kamu coba, ada 3 soal. Nomor 1 dan 3 maksudnya. Itu mirip seperti contoh 1 dan 2 tadi. Nah, untuk nomor 2, bedanya di sini ada 4 pertidaksamaan. Nah, ini X lebih besar sama dengan min 3, nggak ada Y-nya kan? Nah, kamu lihat lagi di part 2 kalau nggak salah, kamu lihat lagi ya caranya seperti apa untuk menentukan DHP-nya. Ini lebih mudah, malah nggak harus dihitung lagi, tinggal bikin garisnya ya. Oke, itu aja pertemuan pada hari ini. Jadi ini latihan soal untuk mengukur kemampuan pemahaman kamu. Kalau kamu sudah paham nih sampai part 3, wow, jago. Kamu akan bisa di bagian terakhir. Dan kalau nanti ulangan, insya Allah kamu bisa mendapatkan nilai terbaik. Oke, selamat belajar dari rumah. Tetap semangat dan sehat selalu. Jangan lupa subscribe, like, share. Kalau perlu komen, silakan komen di kolom komentar. Jika ada kesalahan juga silakan komentar aja, nggak apa-apa. Saya juga manusia, pasti punya kesalahan. Oke, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.